Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan membahas tentang peran wirausaha dan etika bisnis yang beranggotakan Rida Mutiara Nur Alia dengan NIM 0321015 dan Nyimas Despita Amelia Putri dengan NIM 0321023. Materi yang akan dibahas ada 4, yaitu yang pertama peran dan fungsi wirausaha, dan yang kedua adalah merintis usaha baru dan model pengembangannya, dan yang ketiga ada usaha kecil dan model pengembangannya, dan yang keempat ada etika bisnis. Yang pertama yang akan saya bahas adalah peran dan fungsi wirausaha. Peran dan fungsi wirausaha menurut Rupkis 1995 mengelompokkan kewirausahaan berdasarkan perannya, yaitu sebagai berikut. Ada 3, kewirausahaan rutin, kewirausahaan asbitres, kewirausahaan inovatif. Dan adapun pengelompokan kewirausahaan berdasarkan intensitas pekerjaan dan status menurut Zimmer 1996, yaitu part-time entrepreneur, home-based new venture, family-owned business, and co-partners. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi makro dan mikro usaha. Yang pertama itu fungsi makro. Secara kualitatif, fungsi makro diperankan oleh usaha kecil. Jadi berikut ada perannya dalam perekonomian nasional. Ini tentang pandangan nasional dari perekonomian nasional. Yang pertama adalah memperkukuh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasok, produksi, penyalur, dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar. Dan yang kedua ada meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Dan yang ketiga dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan dalam berusaha, dan pemerataan dalam pendapatan. Dan adapun fungsi mikro, menurut Marzuki Usman 1997, secara umum wirausaha adalah menciptakan nilai, barang, dan jasa di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda untuk dapat bersaing. Nilai tambah tersebut dapat dilakukan atau dapat diciptakan melalui 3 cara, yaitu pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, dan perbaikan produk dan jasa yang ada. Selanjutnya ada tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Pastilah kewirausahaan pasti ada tantangannya. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk dunia yang semakin cepat disertai persaingan yang sangat tinggi, menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan menimbulkan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan daya saing yang kuat. Negara-negara yang unggul pasti dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya pun negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan. Negara-negara yang memiliki keunggulan, pasti keunggulan tuh bersaing adalah negara-negara yang mampu memperdayakan sumber dayanya manusianya secara nyata. Selanjutnya, merintis usaha baru dan model pengembangannya. Ada 3, yaitu merintis usaha baru. Yang pertama itu merintis usaha baru. Dalam merintis usaha baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, bidang dan jenis usaha yang dimasuki, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih, tempat usaha dan yang akan dipilih, tentunya organisasi usaha yang akan digunakan, dan lingkungan usaha. Selanjutnya itu ada yang kedua, membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan kenapa seseorang itu memilih membeli perusahaan karena yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Biasanya antara lain ini. Yang pertama, risiko lebih rendah, dan yang kedua, lebih mudah. Yang ketiga adalah memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar karena sudah ada perusahaannya. Jadi tidak harus merintis dari awal dan kita tidak harus memikirkan bentuk usaha apa yang akan kita lanjutkan. Dan yang ketiga ada franchising atau kerjasama manajemen atau bisa dibilang waralaba. Franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dan perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi atau penyalur atau dealer. Selanjutnya ada usaha kecil dan model pengembangannya. Ada di sini dijelaskan ada 5, yaitu makna usaha kecil, pengelolaan usaha kecil, dan strategi kewirausahaan. Yang ada teknik dan strategi pengembangan usaha baru, dan teknik penentuan harga, dan kiat pemasaran usaha baru. Selanjutnya makna usaha kecil. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 5 tentang usaha kecil menyebutkan usaha kecil memiliki tenaga kerja 5-19 orang yang termasuk pekerja kasar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha.
Pemilik hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Menurut Komisi Perkembangan Ekonomi, kriteria usaha kecil sebagai berikut. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik. Yang kedua, modal disediakan oleh pemilik. Yang ketiga, daerah operasi bersifat lokal. Yang keempat, ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. Selanjutnya, pengelolaan usaha kecil dan strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis blueprint yang berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaannya. Pengelolaan usaha umumnya menyangkut beberapa pengelolaan, di antaranya pengelolaan keuangan. 3 aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan yaitu yang pertama sumber dana, yang kedua rencana dan penggunaan dana, yang ketiga pengawasan atau pengendalian keuangan. Selanjutnya ada teknik dan strategi pengembangan usaha baru. Yang pertama, teknik pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan, keinginan konsumen, prop atau search, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, produk, menentukan tingkat harga, price, dan mempromosikan agar produk dikenal konsumen, promotion, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen, place. Tujuan pemasaran adalah barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. B. Strategi pengembangan usaha baru. Pengembangan usaha skala ekonomis, perluasan cakupan usaha, strategi pemasaran bagi usaha baru. Selanjutnya teknik penentuan harga. Yang pertama ada produk baru, yang kedua barang konsumsi, yang ketiga barang industri, yang keempat jasa, dan yang kelima promosi. Selanjutnya ada kiat pemasaran usaha baru. Yang pertama ada peluang pasar, yang kedua barang dan jasa yang paling dibutuhkan konsumen, yang ketiga jumlah yang dibutuhkan, yang keempat kualitas yang paling tepat, yang kelima banyaknya jumlah kualitas, yang keenam tempat yang tepat, yang ketujuh jumlah barang yang dibutuhkan, yang kedelapan target yang hendak dicapai. Selanjutnya ada etika bisnis. Yang pertama batasan etika dan akhlak. Kegagalan etika bisnis bukan terletak pada ketidaktahuan atau keengganan para pelaku bisnis untuk menyelenggarakan bisnis secara etis, faktor internal, melainkan terletak pada faktor eksternal. Yang kedua, mitos bisnis amoral. Bisnis adalah bisnis, jangan dicampurkan dengan etika. Ungkapan ini disebut mitos bisnis amoral. Ungkapan ini menggambarkan dengan jelas paham atau kepercayaan orang bisnis sejauh mereka menerima mitos seperti itu tentang dirinya, kegiatannya, dan orang lain yang menjalin hubungan bisnis dengannya. Kegiatan mereka adalah melakukan bisnis, maka perhatiannya hanya memproduksi, mengedarkan, menjual, serta membeli barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan. Singkatnya, pusat perhatian adalah berusaha sekuat tenaga untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga ada sumbangan etika bisnis. Setelah melihat perlunya etika bisnis, kita perlu meninjau lebih jauh mengenai etika bisnis serta sumbangan yang diberikan. Dalam semua bidang, etika bisnis membantu para pelaku bisnis untuk mendekati masalah-masalah bisnis dengan sentuhan moral. Etika bisnis juga bertujuan memecahkan banyak persoalan dengan menggunakan pendekatan yang lebih dari sekedar pendekatan ekonomi manajemen. Yang keempat, prinsip-prinsip etika bisnis. Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Akan tetapi sebagai etika khusus atau etika terapan. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dalam perilaku bisnis. Menurut Michelle Josephson 1988 yang dikutip oleh Zimmer, secara universal ada 10 prinsip etika yang mengarah perilaku, yaitu sebagai berikut: kejujuran, integritas, memilih janji, kesetiaan, kewajaran atau keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada bagi semua orang, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masalah yang dihadapi etika. Kita juga perlu mengetahui masalah-masalah yang dihadapi etika bisnis. Dari sini kita perlu mengetahui hubungan-hubungan dalam etika bisnis. Yang pertama hubungan primer, yang kedua hubungan sekunder. Kesimpulannya, wirausaha yang sukses tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Etika bisnis menjadi landasan yang penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang suatu perusahaan, karena memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan integritas dan bertanggung jawab. Kombinasi antara peran wirausaha yang inovatif dan etika bisnis yang kuat dapat membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.